Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawa Channel. Masih dalam bingkai hari ini mencoba menerjemahkan konsep-konsep kalimat-kalimat Jawa di mana menjadi pegangan hidup, pedoman hidup. Orang Jawa bilang pandoming panguripan. Ya, pandoming panguripan. Yang pertama adalah urip iku kudu urup. Maksudnya begini, hidup itu seperti kayu bakar yang harus bernyala, harus dinyalakan. Nek urip ki gak murup ya mati. Nek mati bakal kepetengan. Hidup itu harus menyala. Kalau tidak menyala ya hidupnya jadi gelap gulita, ya kan? Maka saya katakan, kata kuncinya ingin sukses, ya hiduplah dengan cara-cara hidupnya manusia zaman dulu. Apa itu murup? Murup pikirane, murup nalare, murup kegiatane, murup kendile, murup listrike, murup. Ya. Jadi kalau murup itu kan menyala. Ya. Menyala itu bergairah, bersemangat. Ya. Kalau hidup tidak semangat ya hancur. Maka saya katakan urip iku kudu murup. Murup kepribadiane, murup pangenro-enroane, murup akale. Hidup itu harus berakal. Akalnya bisa dikembangkan. Potensi akal ini harus dikembangkan. Ya, oke. Maka urip kudu murup. Nah, murup apa lagi? Murup diartikan bisa juga murup dalam arti kata masa depannya bercerah, berseri, menyala. Lah, untuk bisa menyalakan masa depan, ya harus kerja keras dari awal. Harus kerja keras, kerja cerdas, membangun sistem perusahaan yang jelas, yang nyata. Maka saya katakan, urip kuwi kudu murup. Ya gak murup, gak bakal urip. Maka saya katakan bahwa hidup itu benar-benar harus menyala. Kalau gak menyala, jalanmu menjadi gelap, masa depanmu tidak terang. Ya, iya, karena memang tidak murup tadi. Maka saya katakan teruslah menyala murup. Ben apa? Ya orang serba senang kan kalau murup, kalau menyala. Ya kalau tidak menyala ya jadi sedih gitu. Ya. Jadi sekali lagi kadang orang Jawa itu memang kalimatnya itu bersajak, berumbai-rumbai. Ada persamaan bunyi misalnya melok-melok, ya marai tombok, itu kan bahasa-bahasa kosakata yang orang Jawa itu penuh dengan metamorfose gitu. Baik, urip kudu murup. Sekarang yang kedua, ambek utomo andap asor. Ya. Ambek utomo andap asor boleh menjadi yang utama, tetapi tetap rendah hati. Ambek utama, ambek utomo, andap asor. Artinya begini, orang yang baik ya, orang yang baik, orang yang di depan itu disukai, orang yang terkenal itu baik, orang yang punya popularitas jabatan di politik, di legislatif, di eksekutif itu baik. Tapi kebaikan tersebut harus tidak boleh lepas dari andap asor. Apa itu andap asor? Yaitu rendah hati, semana, grapyak, ning ora celutak gitu ya. Jadi kadang-kala ada orang itu, wah bagus mobilnya, tapi songong, ya, sombong. Ada orang yang, wah kok cantik sekali toh, tapi maaf, songong, matre. Ketemu manusianya matre, hitungannya materialisme, jadi cewek matre, nggak boleh. Lah, boleh cantik, tapi rendah hati, andap asor. Boleh tampan, tetap andap asor. Boleh ganteng, oke, tetapi tetap andap asor. Jadi dalam kosakata wejangan Jawa ambek utomo andap asor itu dalam rangka pribadi yang mulia, pribadi yang elok, yang indah, tetapi esensinya jangan melupakan rendah hati, jangan melupakan kebaikan-kebaikan hati,
Jangan melupakan budi luhur, ya. Jangan melupakan esensi-esensi kebaikan. Kalau manusia biarpun kaya tidak rendah hati, terhina. Biarpun dia orang kaya tidak rendah hati, pasti dihinakan. Ada orang yang punya fasilitas, punya rumah mewah, dia tidak rendah hati, pasti dicaci maki. Kalau apa berani, paling enggak tidak di depannya, di belakang pasti dia akan kehilangan harga diri. Maka sekali lagi perlunya adab asor. Kemudian lagi ada mutiara kata yang lain misalnya yang perlu dicermati, ya. Senadyan aku sengit banget karo kowe, tapi rasaning ati ora iso diapusi. Rasa tresno iki mung kanggo sliramu. Ini kan kalimat-kalimat puitis, ya, bagi orang yang kasmaran. Biarpun aku benci sama kamu, tapi perasaan hati ini tidak bisa menipu bahwa ada perasaan cinta pada kamu. Ini ungkapan-ungkapan jatuh cinta. Jadi seringkali di antara kita itu ingin membenci tetapi tidak bisa. Biarpun kadang-kadang wis dihapusi ngalor ngidul, wis kurban diporoti, tetapi kita tahu, tapi mata hati tetap cinta. Hati tidak menipu. Biarpun kita sering kehilangan, berurai air mata, ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi seseorang tetap mencintai. Jadi kadang-kadang maka ada yang mengatakan cinta itu buta. Wis dihapusi, tetap cinta. Wis diploroti, tetap cinta. Maka saya katakan tipe cinta seperti ini adalah cinta yang gelap mata tanpa ada nalar logika. Apakah salah? Ya enggak sih. Tapi saya katakan bahwa cinta seperti ini sebenarnya tidak rasional. Justru akan menjadi dilema bagi kehidupan dia. Maka idealnya cinta itu harus pakai logika, pakai rasional. Rasa boleh main, tapi logika pun dipakai. Rasa boleh cinta, tapi daya pikir harus diulir. Oh, hati tetap jatuh hati, boleh, tapi pemikiran harus cemerlang sehari-hari, gitu loh. Jangan ngawut, ya. Bahkan ada yang pesan begini, golek judu ojo mung mburu endahing warna, ya. Podo, ya. Palakrama ojo ngeceh-ceh bondo. Maksudnya golek judu ojo mung mburu endahing warna, palakrama ojo ngeceh-ngeceh bondo. Maksudnya begini, ketika kamu mencari jodoh, mencari pasangan, ya, jangan hanya melihat cantiknya, tampannya, jangan. Lulapanya, lihat hatinya, budi luhurnya, perilakunya. Kalau wong Jawa ngomong bibit bebet bobot, artinya apa sih? Orang tersebut harus jangan terjebak pada casing kecantikan paras, akhirnya meranggas, ya. Jangan terkedok oleh jantannya atau tampannya pria, akhirnya merana. Kok bisa begitu? Iya. Apa artinya tampan kalau budi pekertinya tidak baik? Apa artinya mapan, ya, kalau akhlaknya enggak baik? Apalagi wis tidak tampan, tidak mapan, akhlaknya jelek, wah cilaka mencit, ya. Maka ciri lagi, nah terus dikaitkan palakrama itu nikah ya. Palakrama aja ngeceh-ceh bondo. Maksudnya ketika kamu nikah sudah dapatkan itu jangan sampai diporoti, jangan sampai mengeluarkan uang yang seharusnya tidak dikeluarkan. Maksudnya boros, ya, maksudnya boros. Jadi sekali lagi dicermati sajalah bahwa banyak atau tausiah kejawen, nasihat kejawen yang bagus yang bisa dipakai, ya, artinya menjadi kosakata yang sangat menarik.
Ada mutiara lagi begini. Cekelono ya, impenanmu amarga yen impen mati. Urip iku kaya manuk sing swiwine rusak mula ora bisa mabur. Maksudnya cekelono impenanmu amarga yen impen mati, urip iku kaya dene manuk sing swiwine sengkleh utawa rusak mula ora bisa mabur. Maka berpeganglah teguh pada mimpi. Kita harus punya impian ya. Bila impian itu tidak ada, seperti burung yang sayapnya patah satu, tidak bisa terbang. Jadi impian itu boleh-boleh. Mimpi itu cita-cita. Ketika seseorang di bawah sadar melakukan impian yang positif, bisa dipastikan nanti semesta alam mendukung. Ketika seseorang itu sudah punya impian yang positif, ya, maka yang terjadi hidup pasti nanti muruk. Pasti berpikir kreatif. Ya, karena apa? Ada impian. Anda bayangkan ketika seorang tidak punya impian, tidak ada niat untuk kawin, tidak ada niat untuk nikah, tidak ada niat untuk punya rumah sendiri, hancur bosku. Hidupnya nanti seperti gelandangan yang berpayung daripada langit, yang beralaskan bumi. Karena dia tidak punya planning di dalam kehidupannya. Maka sekali lagi, teruslah punya impian, tetapi ingat impiannya yang positif. Jangan impian negatif. Karena impian yang positif ini akan membawa kita terbang semakin jauh, seperti indahnya kehidupan. Begitu kawanku, terima kasih. Semoga bermanfaat. Seperti tadi misalnya tentang biarpun benci ya, dilukai tapi tidak bisa benci. Kemudian ya, sanadyan to aku sengit banget karo kowe tapi rasa ning ati ora iso dihapusi. Rasa tresno iki mung kanggo sliramu kaya lagu. Golek jodoh aja mung mburu endahing warna. Artinya apa? Jangan melihat casingnya saja. Cekelono impianmu tadi, cekelono impianmu artinya peganglah cita-cita agar masa depan kita sukses. Gitu kawan-kawan, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.